Selamat pagi, Majelis Jemaat GPB Muara Landasan Ulin, Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah pada hari Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Agus Prasetyo Milono STH. Ungkapan situasi. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Ratapan 3 ayat 20 sampai dengan 23. Saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama sampai yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya pasal 44 ayat 3 dan 4 sebagai nas pembimbing. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sesungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam surat Roma pasal 10 ayat 13 yang menyatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah-rumah, yang masih kuat berdiri, kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 sebagai berikut.
Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu, saudara, jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita kembali untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di Minggu Pentakosta hari ini. Membaca Alkitab dicatatkan dari Yoel, jadi lama kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Sudah, mari kita berdoa dengan bersama. Di hari Minggu ini kami merayakan turunnya berkat-Mu, Roh Kudus yang tercurah di dalam hidup persekutuan, kesaksian dan pelayanan gereja jemaat dari masa ke masa. Kami bersyukur karena Engkau hadir menyertai dan membimbing kami, memampukan kami untuk hidup selaku anggota tubuh-Mu yang bersaksi, bekerja dan belajar dan saling memberkati. Saat ini kami membuka hati untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu di dalam Yoel pasal 2. Kiranya Roh Kudus, Allah Bapa yang hadir, berkenan
jemaatmu, mengajar agar kami memahami maksud firman dan oleh anugerah dimampukan hidup dan berperilaku seturut maksud kehendak-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari berdiri dan berdoa kita dan menyanyinya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel 2 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara yang berada di luar rumah, sebagai jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari Kamis tanggal 21 Mei yang sudah kita lewati, kita telah merayakan hari kenaikan Yesus, hari yang tentu istimewa bagi hidup umat Kristiani, bahwa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya. Dan ia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak berarti berakhirnya persekutuan para murid dengan Tuhan, melainkan menyatakan satu babak baru dan tugas baru yang perlu dikerjakan oleh setiap orang percaya jemaatnya. Saudara, setelah hari kenaikannya yang telah dirayakan itu, kita saat ini ada di hari Minggu, yakni Minggu Pentakosta. Seluruh umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Pentakosta sebagai hari yang juga istimewa dan sangat penting, vital bagi perjuangan jatuh bangun kabar Injil, bagi hidup dan matinya persekutuan, kesaksian dan pelayanan gereja jemaat Tuhan di seluruh dunia. Sangat penting menghayati makna Pentakosta. Semoga warga jemaatnya tidak lupa dan melupakan bahwa hari ini hari Minggu, dan hari ini adalah hari Pentakosta, hari Tuhan memberikan berkat-Nya, hari turunnya Roh Kudus. Tuhan telah mencurahkan Roh-Nya, Roh Kudus-Nya bagi setiap orang percaya dimanapun. Nah, dan karenanya kita ada saat ini dan bersyukur oleh kehadiran. Bayangkan dan renungkan apa yang terjadi jika hidup umat Kristiani tanpa Roh Kudus, tanpa kehadiran, tanpa Roh Allah. Bisa jadi bagaikan balon gas yang kempes, bagaikan balon Petromax yang kehabisan spiritus. Zaman dulu ada namanya Petromax,
bagian coba yang harus kritis. Lampunya lama-lama gelap, redup dan padam. Yang artinya hidup si hidup ada matinya. Yakni meskipun secara tubuh lahiriahnya hidup, kelihatan sehat, kuat dan bugar, bisa beraktivitas sehari-hari dan melakukan apapun aktivitas kesenangannya, aktivitas sosial, aktivitas politik, ekonomi dan bisnisnya, dan keagamaannya. Dia bisa saja kelihatan kaya, subur dan makmur, punya rumah, mobil, uang yang banyak, istri dan anak, tanah, jabatan dan pangkat, dan lain-lain. Namun ada satu yang kurang, yakni roh Allah. Akibatnya orang yang tanpa kehadiran Allah, hidupnya tidak lebih hidup terasa mati rasa, hilang pekat, kepekaan, tak peduli Tuhan dan sesama. Hilanglah kewarasan, akal sehat, hilanglah bukti pengertian, hilanglah ilmu, hilanglah empati solidaritasnya, hilang belas kasihnya, hilang sukacita dan Bapak Paus Fransiskus, pemimpin gereja Roma Katolik, pernah menyampaikan tentang hal ini. Ia menyampaikan peran penting Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Katanya, tanpa karunia Roh Kudus, umat Kristen tidak punya sesuatu yang menjiwai mereka dan memberi mereka kehidupan dan keharmonisan. Tanpa Roh Kudus, kehidupan Kristen kita akan berantakan. Tanpa kasih yang menyatukan semuanya. Katanya, kekristenan tanpa Roh Kudus adalah moralisme, hanya formalitas juga, rutinitas dan legalistis, yaitu suatu ketaatan menjalankan keagamaan tanpa sukacita. Namun dengan adanya Roh Kudus, maka ada kehidupan, ada kejujuran, ada ketulusan, ada sukacita, damai sejahtera. Begitu kata Paus Fransiskus. Saudara, mungkin ada orang berkata, mungkin ada orang yang menyangka dan berkata, masa sih tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus akan mati? Masa sih tanpa Tuhan kita akan mati? Masa sih tanpa Roh Tuhan kita tidak berdaya? Nyatanya saya tidak pernah berdoa. Masih kata orang, nyatanya saya tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja. Bisa dihitung setahun 2 kali. Pas Natal dan Paskah. Oh ya lupa, ada 4 kali. Yakni pas baptisan, pas Sidi, menikah, dan pas daftar KWJ sebagai anggota jemaat GPIB di Madura dan seterusnya. Itulah momen-momen saya berdoa dan beribadah dan gereja. Tapi lihat yang ada saya tetap sehat, kuat dan bugar, tetap tidak berkurang deposito, tabungan uang di bank, tetap punya kedudukan di kedinasan. Nah, Bapak Ibu, disitulah letak persoalan. Hidup hanya dilihat secara biologis, hidup hanya dilihat
dilihat secara fisik lahiriah, hidup hanya diukur dari segi ekonomis, segi materi. Jika itu yang terjadi, maka dapat kita katakan bahwa hidup yang seperti itu adalah hidup yang tak bedanya dengan binatang yang tanpa makna, tujuan hidup, dan hanya makan, minum, tidur, kawin, dan beranak cucu. Saudara, mari kembali kepada teks pembacaan Alkitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Mari fokus pada pokok berita perbuatan Yoel yang diperdengarkan kepada seluruh warga bangsa Israel di Yehuda. Yang menjadi fokus titik berat berita Yoel pasal 2 ini adalah tentang hari Tuhan, yang dimaknai juga sebagai jawaban Tuhan kepada Israel, kepada Yehuda, bahwa oleh belas kasih-Nya maka Tuhan memberikan berkat-Nya, yaitu Roh-Nya yang memperbaharui dan memulihkan. Saudara, bagi banyak orang berita Nabi Yoel ini adalah berita yang memulihkan bagi banyak orang. Jika membaca pasal 1 di Yoel, pada perbuatan, ada peristiwa bencana alam, serangan belalang. Bagi banyak orang berita Nabi Yoel adalah berita yang mengerikan, penghakiman yang diwarnai dengan berbagai bencana. Namun berita hari Tuhan itu dalam perspektif Yoel bukanlah berita yang mengerikan bagi umat yang datang dan bertobat, yang merendahkan diri di hadapan Allah. Karena selain ada penghakiman, ternyata ada juga harapan sejati yang dianugerahkan Allah bagi umat. Saya baca ini di pasal 2 ayat 3. Penghukuman dan pemulihan, kebenaran dan kasih-Nya bukanlah suatu hal yang berapa, bukanlah suatu hal yang kita pikir, tetapi adalah dua sisi pada satu poin pada Allah. Ayat-ayat pada Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 memberikan indikasi, petunjuk, gambaran bahwa ada janji Allah yang memberikan kekuatan dan keteguhan bagi umat, yaitu janji akan pencurahan Roh Tuhan bagi setiap manusia. Lihat ayat 28. Yoel membayangkan bahwa salah satu akibat utama dari pencurahan Roh Allah akan menjadi pemberian dan pelepasan karunia-karunia Tuhan. Penyataan Roh melalui karunia-karunia-Nya memberitahukan kehadiran Allah di antara umatnya. Roh Allah yang dicurahkan ialah daya ilahi, sumber daya hidup yang dikaruniakan kepada manusia, malahan kepada segenap umat, semua golongan masyarakat, sehingga manusia pun dapat mengerjakan hal yang dipandangnya ajaib atau hal yang dipandangnya mustahil bagi kita manusia yang berdosa dan rapuh. Ingat atau bandingkan juga dalam perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ini bagian surat yang dikatakan oleh Paulus. Kami melakukan pekerjaan ini karena kemurahan hati Allah. Itu sebabnya aku tidak putus asa. Tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga, yang dibuat dari tanah. Dengan demikian adalah bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah dan bukan pada kami. Dan coba diteruskan baca ayatnya dari 8 dan 10 dalam 2 Korintus 4. Tetapi harta ini kami punyai dalam berjalan tanah liat, supaya nyata
berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, dan seterusnya. Dibaca. Kembali pada Yoel di ayat 29, pencurahan Roh Tuhan berlaku untuk seluruh umat manusia, termasuk para hamba laki-laki dan perempuan, dalam manifestasi Roh yang akan datang. Tidak dibuat perbedaan atas jenis kelamin, umur, pangkat, jabatan. Artinya, anak-anak lelaki dan perempuan, orang-orang tua dan para pemuda, juga para hamba lelaki dan perempuan akan menerima Roh Tuhan dengan segala karunia-Nya yang beraneka ragam. Mereka akan menjadi anggota tubuh, kaki, tangan, dan penyataan kemuliaan Tuhan yang mengerjakan maksud kehendak. Bandingkan 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14, juga Efesus 7 surah 4 Paulus lain. Dengan demikian kita ketahui bahwa nubuatan Nabi Yoel yang kita baca hari ini mengarah bahwa janji pencurahan Roh Kudus telah dinyatakan Allah ribuan tahun lalu dan telah digenapi pada zaman perjanjian baru. Lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 21. Dan yang akan terus berkarya. Juga bandingkan Kisah Rasul pasal 2 ayat 16, di mana Rasul Petrus berkhotbah bahwa kitab Yoel ini yang mendahului perjanjian baru dikutip juga oleh Petrus ketika dia berkhotbah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 16. Ya, kita bisa perhatikan ini bahwa apa yang dikatakan oleh Yoel juga dikatakan oleh Petrus. Perhatikan 16 ini kita bisa cek lagi pada ayat ini. Kasih Allah berlaku juga memberikan Roh Tuhan. Roh Tuhan itu dicurahkan bagi setiap manusia, mulai dari orang yang tua hingga orang yang muda, termasuk para hamba. Bahwa apa yang dulu dinubuatkan Yoel pada pasal 2 ayat 28 dan 29 tentang hari Tuhan yang memberkati, yakni pencurahan Roh-Nya bagi umat manusia, telah tergenapi di dalam kehidupan umat manusia yang tertuliskan juga di dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan jemaat mula-mula, maupun juga bagi persekutuan gereja jemaatnya sampai hari ini. Dan karenanya kita sungguh yakin apapun situasi kondisi dunia dan Indonesia hari ini, tetaplah masa depan dan kehadiran persekutuan pelayanan jemaat Tuhan tetap ada di dalam jangkauan tangan kasih anugerah. Kita ingat moto para martir, para laskar Kristus, katanya, semakin dibabat, semakin merawat, semakin ditekan, semakin ditindas, semakin iman itu menancap, berakar dan bertumbuh. Ingat, gereja, jemaat ada bukan karena kekuatan, kemauan atau strategi jitu manusia. Dan karena itu
di dalam semua tidak ada anggapan atau pretensi bahwa kalau bukan saya tidak ada gereja, kalau bukan saya tidak ada jemaat. Hati-hati, saudara, sebagai warga jemaat di masa kini, apa yang dapat kita renungkan dan pahami melalui WL pasal 2 ayat 24 dan 29. Pertama, bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri, bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Allah adalah Allah yang Maha Pencipta, yang agung dan di atas semuanya. Tetapi Allah adalah juga Allah Maha Pengelola, yang dalam solidaritasnya yang penuh berkenan berada di samping kita. Allah juga adalah Maha Penolong, yang menyertai dan menguatkan manusia dari dalam, tidak hanya menuntun dari samping, tidak hanya menuntun dari samping, tetapi juga menuntun dari dalam. Allah yang menopang dari dalam itu adalah Roh Kudus. Allah yang menopang hidup kita itu adalah Roh Kudus yang bekerja melalui seluruh kedirian kita, akal dan perasaan kita, tubuh dan kejiwaan kita. Jadi, salahlah orang yang beranggapan bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu mesti mematikan akal dan perasaan. Itu pasti salah. Roh Kudus tidak memerintahkan kita untuk mematikan akal dan perasaan. Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk memberikan kehidupan. Saudara, Pentakosta sebagai peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah Tuhan yang memberikan daya hidup bagi umat, supaya umat mengalami penguatan dan mampu menghadapi dan menjalani 1001 macam pergumulan dan tantangan hidup. Jadi, kehadiran Roh Tuhan atas diri setiap manusia pastinya memampukan setiap orang percaya menurut kehendak. Saudara, menutup renungan ini, perkenankan saya mengutip pandangan Pendeta Eka Dharma Putra, Pendeta GKI, dalam bukunya Spiritualitas Seksual, bahwa dikatakan oleh Pendeta Eka, jika ada orang yang mengklaim bahwa ia dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia harus membuktikan itu. Ia harus membuktikan. Ia harus membuktikan melalui buah-buah yang dihasilkan, melalui tutur katanya, melalui sikap hidupnya, melalui tingkah lakunya. Itulah kalau kita mau menguji Roh. Kata Pak Eka, kita beruntung sekali oleh karena Alkitab berbicara dengan amat jelas mengenai ini, mengenai buah-buah Roh untuk menuju. Galatia pasal 5, khususnya ayat 22 yang sudah dikatakan. Kita ulang. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jelas bahwa buah-buah Roh itu harus nyata dalam setiap orang terhadap sesamanya. Bukan cuma melakukan kesalahan ritual, bukan hanya melakukan kesalahan di dalam gereja atau pribadi dan doa pribadi. Memang berdoa itu penting, membaca Alkitab amat penting, rajin ke gereja juga sangat penting, kata Pendeta. Tetapi itu semuanya baru ada artinya kalau semuanya itu menghasilkan buah Roh dalam sikap terhadap sesama manusia.
Penulis surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21 dengan amat jelas berkata, barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudara. Kasih itu sumber dari semua. Saudara-saudara, semoga saja keindahan hidup dalam persekutuan jemaatnya dimanapun berada dapat kita alami, rasakan secara nyata, bukan dalam bayang dan angan-angan atau dalam ide gagasan. Karena kita percaya kehadiran Allah Roh Kudus telah menyertai kita semua. Maka kita pun tetap yakin dan teguh dan berdaya selaku laskar Kristus di era milenium, di masa pandemi COVID-19. Amin. Baik, ucapan Tuhanlah kita bersatu lagi, kita doa. Bersama umat manusia di seluruh dunia, kami berdiam diri di hadapan-Mu, menaikkan puji dan syukur atas keindahan karya-Mu, Roh Kudus, kehadiran-Mu yang menyertai, menopang dan menguatkan dan memampukan kami, menjawab panggilan dan pengutusan daripada-Mu untuk terus bekerja dan melayani, untuk berkarya bagi sesama manusia sebagai gambar-Mu yang saling memberkati, saling menghidupkan satu dengan yang lain, dengan berbeda rasa, berbeda kasih, solidaritas bagi warga dunia.
bersama anak bangsa di Indonesia, juga bagi warga jemaatku di lintas denominasi, juga jemaat GPIB di Indonesia lokal, mupel-mupel, pos-pos KMS, dan GPIB di mana dalam berbagai kondisi perkumpulan hidup dan setiap rumah tangga jemaatku. Bagi mereka yang berada dalam kondisi lanjut usia, janda dan muda, yatim piatu, juga mereka yang sakit, yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit, juga yang berduka cita, juga warga jemaatku yang hari ini mengucap syukur atas berkat Tuhan yang tak berhitung, secara materi maupun secara rohani. Secara khusus juga dari kondisi perkumpulan masyarakat bangsa Indonesia bersama pemerintah di tingkat kabupaten pusat, provinsi dan daerah dan desa, bersama para tim medis, dokter dan juru rawat, bersama TNI dan Polri yang sampai saat ini dalam prihatin dalam perjuangan mengatasi pandemi COVID-19. Dia sedang mengupayakan mencari solusi terbaik, solusi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Demikian juga kami di sini warga masyarakat bersama pemerintah di Banjarbaru, Provinsi Kalsel. Kami memohon kepada Tuhan di dalam segala kekurangan kelemahan kami manusia ini, dan kondisi kami yang rapuh dan berdosa ini, kiranya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus berkenan hadir, menyertai dan memberdayakan setiap pribadi umat manusia dimanapun berada. Tak ada yang terkecuali untuk berdiri kuat dan teguh, jujur dan tulus dalam perjuangan mewartakan kasih damai sejahtera di dunia. Karena kami tahu bahwa Allah Bapa, Engkau juga yang merindukan dan memanggil kami datang dan hidup di dalam. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berilah kami makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang saatnya mengungkapkan syukur hati kita dengan pemberian, puji-pujian, bahkan dengan kesediaan untuk memberi diri bagi kemuliaan namanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah. Mari berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Persilahkan duduk kembali. Untuk warta jemaat, yang pertama, atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin, kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang telah melaksanakan ibadah minggu dan ibadah keluarga di rumah masing-masing jemaat, dan juga telah mengumpulkan kolekte amplop syukur persepuluhan dan diserahkan ke gereja melalui koordinator sektor majelis setempat yang terdekat di rumah ataupun transfer melalui rekening gereja nomor rekening Bank BRI 36070124420536 atas nama Majelis GPIB Immanuel, dan juga disiapkan kotak khusus yang tersedia di kantor sekretariat gereja atau kotak dalam keadaan di slot gembok, kunci dipegang oleh ketua 4 PHMJ atau juga bendahara majelis jemaat. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Yang kedua, berbagai jenis penerimaan persembahan dari warga jemaat
kolekte ibadah maupun amplop syukur dan persepuluhan akan tetap dicatat dan dilaporkan melalui warta jemaat mingguan yang akan dikirimkan oleh PHMJ berbentuk file PDF ke grup WA sektor masing-masing. Bagi jemaat yang tidak mendapatkannya, dapat menghubungi majelis terdekat untuk dapat dikirimkan warta jemaat melalui WA. Yang ketiga, persembahan kolekte dalam ibadah rumah tangga di rumah-rumah tetap dilaksanakan. Demikian juga dengan kolekte ibadah hari Minggu maupun juga amplop syukur jemaat dan persepuluhan tetap dilaksanakan sebagai wujud pengakuan iman bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Daripadanya lah semua yang telah kita terima melalui hidup kerja pelayanan. Yang keempat, berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga orang tua atau ibu dari Bapak Raja Guguk pada hari Rabu 27 Mei 2020 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 29 Mei 2020 di Medan, Sumatera Utara. Tuhan Yesus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, untuk warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di WA grup sektor masing-masing. Terima kasih. Jemaat Tuhan, dengarlah amanat putusan. Saya bacakan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 dan 17 dalam khotbah Petrus pemimpin juga ada pasal 2. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Jemaat Tuhan, beritakanlah Injil dan bekerja sekali lagi berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita
Kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin mengucapkan Selamat Hari Ibu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.